wujud Tuhan beserta dengan kita itu adalah Tuhan di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Karena Immanuel itu kita tahu bersama penggalan katanya itu zaman, dan Nuel atau Nuh itu di dalam, dan El itu Elohim. Jadi Immanuel adalah Allah di dalam kita. Wow. Tema fellowship bulan ini baik kelompok 3-4, kemudian juga minggu depan kelompok 1 dan 2, itu adalah gereja yang berkenan kepada Allah, belajar dari jemaat Philadelphia. Haleluya. Kita sama-sama sharing firman. Di sini saya tidak mengajar, tapi saya hanya mengingatkan karena kita semua adalah para pengajar-pengajar, tentu kita memahaminya. Yang tinggal kita lakukan adalah saling mengingatkan, saling membangkitkan semangat. Katakan haleluya. Gereja yang berkenan kepada Allah, dan kita akan belajar dari jemaat Philadelphia. Memang kalau berbicara gereja secara holistik ya, gereja itu tentu ada 3 pemahamannya. Gereja am, yang kita tahu gereja universal, itu semua gereja, baik itu juga termasuk orang-orang yang telah meninggal maupun kita yang masih ada sekarang, ya kita gereja. Karena gereja Tuhan sendiri yang didirikan di saat telah percaya kepada Yesus. Dan gereja juga pemahaman yang kedua adalah gereja secara organisasi. Dan itu wujudnya kita di sini beda organisasi. Coba lihat kiri kananmu dan berkata kita beda tapi satu. Oke. I am from GPD April and you from GBI, you from apa lagi GBT and else. Ya, saya yakin dan percaya kita memahami hal itu dan kita duduk bersama itu sungguh indah. Dan tentu pemahaman gereja yang ketiga itu adalah gereja organisme, pribadi. Dan kita harus tahu bahwa semua harus berawal dari pribadi. Seperti ada orang yang berkata, aku ingin mengubah dunia, tapi dia lupa mengubah dirinya sendiri. Kalau mau mengubah dunia, ubah dulu diri kita sendiri. Dan konteks kita sebagai orang percaya tentu kita berubah kepada perubahan kepada Kristus Yesus. Katakan haleluya. Oke, sekarang kita akan melihat gereja yang berkenan kepada Allah lewat pelajaran dari jemaat di Philadelphia. Tentu kumpulan jemaat ini terbentuk dari suatu kumpulan pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam 7 sidang jemaat yang ditulis di dalam Wahyu, ada 7 jemaat Tuhan di sana. Kalau kita lihat dari ke-7 jemaat Tuhan di sana, mungkin kalau rapor, kalau dulu saya sekolah masih rapor itu, laporan hasil ujian, rapor, mungkin 5 jemaat memiliki rapor merah dan hanya 2 yang rapornya baik. Siapa itu? Yang salah satunya tentu Philadelphia, yang satu lagi sampai lupa, Smyrna mungkin. Tapi yang kita tahu sekali yang perfect adalah gereja Philadelphia. Oke, kalau saya tanya kepada kita semua, kira-kira kalau Tuhan melihat raport kita sebagai gereja Tuhan, kira-kira bagaimana raport kita? Saya percaya raport kita bagus. Katakan haleluya. Seperti jemaat di Philadelphia dan Smyrna. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari jemaat di Philadelphia. Mari kita buka Wahyu pasal 3 ayat 7 dan seterusnya. Kepada jemaat di Philadelphia. Saya akan baca untuk kita semua dan kita bisa mengikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan
yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sampai di sana pembacaannya, dan tentu kita sebagai hamba Tuhan tahu cerita ini. Oke, gereja yang berkenan kepada Allah, belajar dari Jemaat Philadelphia. Sebelum kita masuk, saya mau bertanya, apakah gereja sudah sempurna? Belum. Thank you, Pastor. Ya, secara de facto is benar jawabannya. Belum. Secara de facto itu, secara de facto memang kita belum sempurna. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus ngerti bahwa gereja itu secara de jure sudah sempurna. Kenapa? Karena yang mendirikannya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, adakah pekerjaan Tuhan Yesus yang tidak sempurna? Tentu gereja didirikan oleh Tuhan Yesus dan tentu sempurna. Atau ada yang kira-kira belum sempurna? Tetelestai, tetelestai bahasa Ibrani, telah selesai. Berarti ya sudah, pekerjaan selesai. Dan adakah pekerjaan Tuhan yang Tuhan Yesus yang telah selesai tapi tidak sempurna? Oke. Jadi gereja secara de jure sudah sempurna, tetapi secara de facto-nya kita menuju kepada kesempurnaan. Artinya kita bersyukur bahwa Tuhan telah melakukan hal yang sempurna, sehingga kita harus mengimbangi itu. Itulah sebabnya kita harus terus membaca firman, belajar, memperbaharui hidup kita, metamorfosis, berubah secara total dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita harus belajar juga dari Jemaat Philadelphia, dan firman yang tertulis juga ada untuk kita menjadi patokan. Itu menunjukkan bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus dan sampai kepada rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Yang paham katakan amin. Jadi kita harus menuju ke sana dan kita bersyukur bahwa gereja telah sempurna. Tinggal kita yang bagaimana menanggapinya. Itu semuanya kita menuju kepada kesempurnaan. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat jemaat di Wahyu di Philadelphia ini, kita sudah baca tadi bahwa mereka hal luar biasa ya. Mereka itu dibukakan pintu. Tadi kita sudah baca, bukan? Karena ayat 7-nya berkata bahwa kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Dan jemaat ini dibukakan pintu oleh Tuhan. Yang kedua, mereka dipromosikan oleh Tuhan. Bahwa orang-orang yang menghina mereka awal-awal akhirnya tunduk dan mengakui bahwa Tuhan mengasihi mereka dan mereka luar biasa bersama Tuhan. Dan yang ketiga, yang mereka alami adalah bahwa mereka dilindungi di masa-masa suka. Wow, tentu ini impian kita sebagai gereja Tuhan, bukan demikian? Sering kita berkata, Tuhan, impian saya begini. Kita sering memaksa Tuhan untuk memahami kita sebagaimana kerinduan kita. Pertanyaannya, adakah kita memahami kerinduan Tuhan bagi kita gereja Tuhan? Di sini, ini hanya singkat saya. Di sini kita semua hamba Tuhan. Tentu kita gereja Tuhan. Dan di sini kita sebagai pengajar, seperti di Efesus pasal 11 ayat 12 berkata bahwa Tuhan yang menetapkan baik para rasul, nabi, penginjil, guru, apalagi nabi, rasul, penginjil, guru, dan gembala untuk memperlengkapi, untuk ada yang tahu ayatnya? Efesus pasal 11 ayat 12 dan 13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, kata memperlengkapi di sana kan bahasa Sangernya itu ada yang tahu? Kartatismos. Coba dengan kartatismos. Nah, kartatismos itu kan artinya membuat utuh. Kok ceritanya tidak Bapak? Suaranya nggak utuh ini. Coba boleh saya ganti mic-nya? Oke, thank you. Membuat utuh, dan itu tugas saya dan saudara untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk suatu tugas yang mulia. Kartatismos, membuat utuh, menjadikan utuh. Ternyata di luar sana banyak orang yang belum utuh, termasuk orang-orang yang sudah percaya Yesus, ya adalah gereja Tuhan secara organisme, tapi mereka harus dibuat utuh supaya benar-benar seperti Kristus. Kita bertumbuh karena Kristus. Nah, berarti saya dan saudara, apatah lagi kita sebagai orang-orang untuk memperlengkapi orang jadi utuh, supaya saya dan saudara sudah utuh duluan. Coba lihat kiri kananmu dan berkata, wow, kita orang-orang yang telah utuh ternyata. Karena bagaimana kita memperlengkapi untuk orang menjadi utuh, lalu kita setengah-setengah. Itulah sebabnya di sini saya berhadapan dengan hamba Tuhan yang luar biasa, dan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Itulah sebabnya mau tidak mau,
bahwa kita harus menyangkal diri kita. Pikul salib artinya mau tidak mau kedagingan kita harus stop supaya kita seperti Kristus. Apapun yang terjadi, siapa suruh jadi hamba Tuhan? Tuhan sendiri. Amin. Bisa jadi Tuhan yang suruh, bisa jadi mau kita. Kalau sudah mau memberi diri, dipanggil oleh Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang memanggil saya, otomatis saya harus menjadi utuh, karena tugas saya mulia, memperlengkapi karakteristik orang-orang kudus, membuat mereka jadi utuh. Nah, kalau kita sendiri, para pengajar, hamba-hamba Tuhan yang telah ditentukan oleh Tuhan, juga sering masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Nah, ini sangat penting, jadi kita harus perhatikan itu. Itulah sebabnya di Infinity Ministry ini saya bertemu dengan orang-orang hebat. Karena dengan takut, perselisihan pasti ada. Para rasul juga, setelah Yesus naik ke surga, mereka dipenuhkan Roh Kudus. Mereka melayani juga sering berselisih, bertengkar. Itu biasa, tapi selesai. Karena mempersamakan karakter itu butuh waktu. Contohnya saja di sini, sudah beda-beda organisasi, beda karakter, sesama organisasi juga karakter beda-beda, dan itu biasa, tapi selesai. Oke, nah jadi mari kita lihat bagaimanakah kita mencontohi akan jemaat di Philadelphia. Apa sih yang membuat kita harus belajar supaya masuk salah satu kriteria gereja yang berkenan kepada Allah? Tentu rajin, karena tadi kita sudah baca bahwa di situ dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Betul ya? Mereka rajin, ayat 8a. Aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti mereka rajin. Katakan haleluya. Jadi yang pertama, kita mencontohi jemaat Philadelphia. Gereja yang berkenan kepada Allah adalah gereja yang rajin. Berarti orang-orang hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi mereka, apatah lagi saya dan saudara gereja Tuhan dan telah dipanggil dalam panggilan khusus sebagai hamba Tuhan. Tentu kita orang-orang yang rajin melayani Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat referensinya di dalam Roma 12 ayat pertama dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan haleluya. Dari awal percaya Tuhan, cinta mula-mula, Roh Kudus ada bersama kita. Kita bernyala-nyala dalam api Roh Kudus. Itu continue, itu sampai sekarang, bukan musiman. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu dan berkata, wah, saya melihat kegerakan di dalam wajahmu. Oh iya, kita rajin. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang rajin. Tentu gembalanya juga rajin. Katakan haleluya. Sehingga Tuhan tahu pekerjaan mereka. Tentu kalau mereka bermalas-malas, tentu Tuhan bilang, aku tidak tahu pekerjaanmu, aku tidak melihat pekerjaan. Biarlah rohmu bernyala-nyala seperti pesan untuk jemaat Tuhan di Roma. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersemangat terus. Haleluya. Untuk jemaat Korintus juga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Katakan haleluya. Giat terus melayani Tuhan, giat terus melayani pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. So pasti dong, Tuhan akan memberi apresiasi. Tuhan adalah Tuhan yang suka memberi apresiasi. Baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku yang setia. Yang berapa dirham itu? 2 dan 3, yang 1 tidak malas, dia kubur. Tuhan suka memberi apresiasi kepada hasil kerja kita. Termasuk Pak Pembina dan kita semua di sini suka memberi apresiasi. Kalau ada apa itu postingan-postingan yang memberkati, kita suka kasih love, super, kita suka mantap, kita suka tepuk tangan. Yes, oke, itu apresiasi dan kita harus saling memberi apresiasi. Katakan haleluya. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tentu ada apresiasi dari Tuhan. Dan seperti yang dialami oleh jemaat Philadelphia, saya sudah kasih tahu 3 hal. Tuhan memberi apresiasi kepada mereka. Yang pertama, pintu dibukakan. Yang kedua, dipromosikan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka dilindungi di masa-masa suka. Wow, tentu bukan hanya langsung Tuhan memberi apresiasi. Nah, ini hal-hal yang harus kita contohi dari jemaat Philadelphia supaya kita benar-benar menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Kalau berbicara gereja, sorry gembala itu. Mana ada gereja yang ada gembala? Gembala manusia, malaikat Tuhan.
Malaikat Tuhan di Dalung banyak. Coba yang dari Dalung tolong angkat tangan. Banyak kan? Nah ini malaikat Tuhan di Dalung. Yang besar dua kenapa? Segini dong angkat tangan. Mau pindah di Dalung bro. Yes, kalau berbicara gereja itu juga sudah berbicara gembala. Dan tentu saya dan saudara harus mencontohi jemaat Philadelphia. Rajin. Katakan amin. Amin. Bersyukur dong kita di sini ada yang mewadai kan. Jangkau jiwa-jiwa, orang damai, sampai golnya baptis. Why not? Kalau mungkin ada yang berkata saya terbeban dengan aturan-aturan ini, malah saya yang kali bertanya, you pendeta apa pendoti? Bersyukur sudah itu action kita. Katakan haleluya. Ya sudah memang itu pekerjaan kita, sudah itu kegiatan kita, sudah itu komitmen kita di saat kita menjadi hamba Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada yang memfasilitasi saja kita go. Apalagi ada yang memfasilitasi. Wow, apatah lagi. Kalau perlu kita berdoa Tuhan, fellowship, persekutuan dan ministry atau pelayanan seperti ini banyak di seluruh dunia. Wow, tentu kita berdoa dan menambahkan itu. Karena memang rencana Tuhan pasti tidak pernah gagal. Tapi Tuhan butuh manusia untuk menjalankan kehendaknya di muka bumi. Supaya banyak orang yang percaya kepada Dia. Gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan dan memperoleh keselamatan. Haleluya, haleluya. Jadi mari pastikan hidup kita rajin. Kalau berbicara rajin tentu harus dengan poin 2. Karena poin kedua, jemaat Philadelphia kita harus belajar bahwa mereka pelaku firman. Yang kedua adalah mereka pelaku firman. Di dalam ayat 8 dan 10a diulangi lagi, menuruti firman. Coba berkata menjadi pelaku firman. Ada juga referensi di Wahyu pasal 19 mungkin dan Wahyu pasal berapa itu? Ya, Wahyu pasal 19 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya harus ada perbuatan dong kalau jadi orang kudus. Jadi orang yang dibenarkan dan dikuduskan. Gereja Tuhan harus melakukan perbuatan-perbuatan sesuai status orang benar. Haleluya. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15 juga, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Makanya ini kan dicontohi oleh para paranormal. Paranormal kalau lihat orang telanjang, ya itu targa, itu nggak usah diganggu. Kalau lihat orang berpakaian itu kan dunia paranormal begitu. Kalau paranormal lihat kita pasti berpakaian semua. Dia tidak bisa tembus. Kecuali dia ganggu kita sampai dia lihat di dunia rok telanjang. Nah, selamat orang. Jadi pakaian itu penting. Nah, pelaku firman. Kenapa rajin harus disertai dengan pelaku firman? Karena rajin menjadi maksimal kalau kita menjadi pelaku firman. Rajin menjadi maksimal kalau kita melakukan seturut firman. Yang paham katakan amin. Karena kalau bilang rajin tanpa menjadi pelaku firman, fatal, kesalahannya fatal. Contoh ya, saya punya pembantu, rajinnya minta ampun. Misalnya orang kerja, bangun pagi semua bunga disiram, halaman bersih. Waduh, keren nggak? Suka nggak dapat yang seperti itu? Rajinnya minta ampun. Tapi masalahnya tidak ada hubungan dengan tuannya, tidak mau bertanya, tidak ada bicara. Tuannya ngomong A, dia lakukan B, tapi rajinnya luar biasa. Bahaya, pasti fatal. Contoh, bunga. Karena kebetulan opa saya dulu suka bunga. Nah, pasien tahu, karena pasien tetanggaan. Jadi rumah tinggi kita itu direger dulu bunga-bunga semua. Jadi pasien kalau gosok gigi pasti lihat opa, karena kita kan hanya bersebelahan rumah. Pasti dia lihat opa siram-siram bunga. Nah, saya mengerti, ada bunga-bunga tertentu yang tidak harus disiram pagi dan sore. Kalau disiram terus, mati. Nah, saking rajinnya disiram terus, makanya ada bunga yang mati, marahlah tuannya. Kenapa? Padahal rajin. Bisa paham maksud saya? Rajin bagus, tetapi rajin kita menjadi efektif dan efisien kalau kita hidup dalam kebenaran firman dan menjadi pelaku firman. Keintiman dengan Tuhan.
Katakan haleluya. Dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan firman, perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang membuat sesuai status. Status saya dan saudara kan gereja Tuhan. Status saya dan saudara kan hamba Tuhan. Status kita kan orang kudus. Status kita kan orang yang benar. Karena kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Katakan haleluya. Dan coba lihat pakaian yang ada di Wahyu ini. Kalau saudara perhatikan pakaian di sini, ini susah cari. Tidak ada. Saudara mau cari di mana saja yang memproduksi kain lenan ini, tidak ada. Mau pabrik yang terkenal sekalipun, tidak. Saudara tidak bisa temukan. Ada yang bisa tahu kenapa tidak ada pabrik yang bisa membuat kain ini. Karena kalau saudara pelajari baik-baik kalimat ini, yang memproduksi kain ini adalah kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menyulam kain itu. Jadi saat kita melakukan firman, berarti kita sementara menyulam kain sampai selesai menjadi kain dan pakaian. Jadi pakaian kita sendiri yang buat. Masalahnya nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan atau sudah Tuhan Yesus datang kedua kali, pakaian kita belum selesai, telanjang, telanjang ambil masuk. Di sini bukan area telanjang, ini bukan pakai kuda. Yang paham katakan amin. Jadi betapa pentingnya kita menjadi pelaku firman. Saya bisa sedikit, saya punya konsep itu begini. Kalau saya pergi kemana-mana, lihat saja leadernya. Kalau leadernya saja masih bikin malah sakit kepala, bicaranya tidak pernah enak. Yang pertanyaan di pikiran saya itu bukan soal apa-apanya. Dia kasih makan apa jemaat Tuhan? Itu aja saudara. Dia mau kasih makan apa tiap minggu di sini? Bisa paham maksud saya? Karena tugas kita kan katartismos, memperlengkapi orang-orang kudus, membuat mereka menjadi utuh. Kita mau ngomong apa di sini? You mau khotbah kejujuran, you sendiri tidak jujur. You mau khotbah persatuan, you sendiri kompor. Kamu mau khotbah kerajinan, kamu sendiri malas, suka protes. Ukurannya di situ saja kalau saya. Kita mau kasih makan apa jemaat Tuhan? Jadi betapa pentingnya menjadi pelaku firman. Dan kita mari melihat akan contoh dari jemaat di Philadelphia, supaya benar-benar kita menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Masalahnya gereja pasti berkenan lah Tuhan yang dirikan. Tapi yang membuat perkenanan ini maksudnya supaya kita maksimal menanggapi semua karya Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, gereja itu secara de jure adalah sempurna, tapi de facto-nya kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau tentang kekudusan misalnya certificate, mungkin di teologi kita tahu itu istilah progressive sanctification. Jadi dia naik tapi tetap naik juga. Ya progresnya begitu. Tapi kita berusaha terus progres itu dalam hal certificate. Tapi dalam keseluruhan kita harus progres. Kita harus progres walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi naik lagi, kelemahan naik lagi. Otomatis ditarik garis naik terus. Dan harus saya dan saudara yang lebih dulu. Karena saya kan tidak khotbah di jemaat ini. Oke, saya lagi berhadapan dengan siapa ini? Gaspol aja. Gaspol. Ya saya berhadapan dengan para hamba Tuhan, jadi tentu makanannya beda. Nanti kalau saya samakan saya khotbah di depan jemaat yang tersinggung saudara pasti rekan-rekan. Lu pikir saya siapa? Saya jemaat ya bang. Jadi otomatis dong harus seperti itu, sesuai takaran. Yang paham katakan amin. Jadi sudah mau tidak mau saya dan saudara harus mencapai itu. Apatah lagi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dalam panggilan khusus untuk melayani Tuhan, membuat utuh, memperlengkapi orang-orang kudus. Mau tidak mau saya dan saudara harus dibaharui dari waktu ke waktu. Bangun pagi ada progres. Ku mau sepertimu Yesus. Saya kalau nyanyi di gereja itu, aduh, keren. Saya kalau lihat orang nyanyi di gereja itu pasti kayak malaikat. Kalau perlu mereka jadi minder lihat kita nyanyi. Betul. Iya benar. Malaikat kalau lihat orang di gereja itu rasa minder ke malaikat. Keren mereka kalau puji Tuhan. Tapi betulkah ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Keren.
Di mata pasangan kita seperti Lucifer, tapi nyanyinya ku mau sepertimu Yesus. Faktanya Lucifer. Siapa kita tanya orang terdekat? Siapa Yosia tanya Angsia? Iya kan? Masa tanya istri tetangga? Perhatikan baik ini, bahwa kita harus bangun pagi ada progres, bangun pagi ada progres. Soal kita hamba Tuhan, kebanggaan kita integritas. Kebanggaan kita adalah Tuhan tahu pekerjaan kita rajin dan kita menjadi pelaku firman. Kalau orang menggosipkan kita bersyukur. Ya, karena mereka guru-guru terbaik yang ditempatkan Tuhan di sisi kita. Termasuk tetangga kita juga kalau memusuhi kita bersyukur. Dia guru-guru terbaik, dosen-dosen terbaik yang Tuhan tempatkan menjadi tetangga saya. Jadi kalau ada tetangga yang memusuhi kita, bersyukur. Tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita di area itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita menjadi pelaku firman, tentu firman yang membela kita. Contoh, kalau saya digosipkan, wah, you boncengan dengan cewek, you kayaknya main gila. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran yang membela kita. Kayaknya yang paham saja bilang amin. Kalau kita mau membenarkan diri, ada indikasi memang salah. Makanya kalau dia karena saya yang dipercayakan bawa firman, ya tentu saya harus bersaksi diri saya. Masa saya bawa firman, saya bersaksi kehidupan Pastor Samuel? Nggak mungkin. Saya sendiri. Kenapa saya enjoy kalau ada orang menggosipkan? Karena kalau saya berbuat salah, minta ampun. Tapi kalau saya tidak berbuat salah sesuai tuduhan, biasa saja kan ya? Pelaku firman. Coba pelaku firman. Karena kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita menjadi contoh. Memang banyak sih illusion dunia roh ya. Banyak. Dulu ada salah satu serial TV yang membuat satu cerita itu. Ada yang kita lihat tidak sesuai kenyataan, itu ilusi-ilusi. Ada juga illusion-illusion yang sering dibuat oleh musuh untuk membuat kita gagal, membuat kita tidak maksimal. Tapi itu tidak penting. Mau ilusi seperti apapun, yang terpenting kita pelaku firman atau tidak. Katakan haleluya. Kalau kita memperhatikan pakaian kita, karena kain lemas yang berkilau-kilau dan putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan kita semua orang-orang kudus. Karena kita telah dibenarkan dan dikuduskan, otomatis kita statusnya orang kudus. Memang sih kalau kita ada di area ini memang harus ada yang kita pelajari, karena saya kan berhadapan dengan hamba Tuhan, tentu beda makanannya. Kalau kita berbuat salah, Pastor, apakah status berubah? Tidak. Pastor percaya pastor orang kudus? Yes, karena telah dikuduskan. Tiba-tiba pastor melakukan kesalahan, apakah status orang kudus berubah? Tidak, tetap orang kudus, bro. Orang Medan. Hah? Orang Medan. Oras. Tapi masalahnya adalah maksimal dalam panggilan Tuhan, berpadanan dengan status itu sangat penting. Itu yang membuat perkenanan Tuhan full dan kita bisa maksimal dalam konteksnya kita para hamba Tuhan, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas pengembalaan, tugas-tugas penginjilan, tugas-tugas pemuritan dan lain-lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Bangun pagi ada yang berubah, bangun pagi ada yang berubah. Katakan haleluya. Kalau dulu saya suka bikin daftar, dan daftarnya banyak itu. Dan saya sudah, oh puji Tuhan ini telah bebas. Oh puji Tuhan ini telah bebas. Oh puji Tuhan ini telah bebas. Saya punya prinsip, apa yang saya khotbahkan, saya sudah lakukan. Saya sangat tidak nyaman kalau saya khotbah sesuatu yang saya belum lakukan. Dan itu sangat melawan hati nurani. Jadi bayangkan kalau saya mau khotbah ini tapi saya belum lakukan. Aduh Tuhan, ternyata saya tidak maksimal. Tuhan sudah gerakkan saya untuk membawa ini, tapi saya merasa pendeta lain saja yang bawa, karena saya belum menjadi pelaku.
berarti sangat penting bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Untuk mau sepertimu Yesus, setiap hari ada perubahan. Sehingga maksimal kita di saat mengajar, maksimal di saat kita menginjil, maksimal di saat kita berfellowship, maksimal di saat kita beribadah. Katakan haleluya. Ada satu waktu ada orang yang sangat arogan dan dia punya ilmu. Waktu saya hanya melakukan firman saja, mengasihi mereka, ngomongnya, tiba-tiba dia sudah tunduk. Kenapa? Dia lihat cahaya biru katanya keluar. Dan kalau menurut kepercayaannya biru itu tinggi banget. Ya saya sudah mengerti, dia sudah lihat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Lakukan saja firman. Kita nggak perlu arogan dengan orang arogan. Kita perlu sok-sokan dengan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Orang kalau masih dalam ketakutan, kasih belum sempurna. Kenapa? Kalau orang dalam ketakutan, kasih belum sempurna. Ingat ya, saya dan saudara itu gereja Tuhan, dan kita para gembala, para pendeta, apatah lagi kita ini orang-orang yang luar biasa sih sebenarnya. Kenapa? Karena segala kuasa di sorga, di atas bumi, dari bawah bumi telah ditaklukkan di dalam satu nama yang berkuasa. Who is name? Jesus Christ. Dan Yesus Kristus memberikan kuasa itu semua kepada gereja. Amin. Kepada saya dan saudara, segala kuasa itu. Nah, segala kuasa itu sudah diberikan. Otomatis action kita mau ketakutan, tapi action kita kasih. Ini harus dipahami. Kita mau ketemu dengan orang masih ketakutan, nanti saya dipilih, nanti saya ilmunya tinggi, ada belum sempurna dalam kasih. Karena kalau kita sempurna dalam kasih, kita tidak ada ketakutan. Yang terpancar kasih. Katakan haleluya. Mau ketemu dengan orang model bagaimanapun, kasih Tuhan mengalir. Tapi masih ketakutan, nanti saya dia punya posisi soalnya, nanti berarti belum sempurna kasihnya. Jadi kita harus tahu bahwa kita gereja Tuhan, kita hamba Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman, kita harus mengerti firman dulu menjadi pelaku firman. Dan kita yang merendah setiap pakaian kita hari lepas hari, sehingga mari menjadi pelaku firman. Apapun situasi di sekeliling kita, tetap mengasihi. Itu kan salah satu dari sekian banyak menjadi pelaku firman. Katakan haleluya. Jadi dalam konteks itu, jangan ada ketakutan lagi. Kita mau ketemu dengan model manusia seperti apapun, kasih Tuhan yang mengalir. Kasih Tuhan yang mengalir. Terlalu banyak kamuflase di dalam pelayanan. Karena maaf ya, saya berada dengan pendeta, terjemahan yang baik. Karena pelayanan itu manifestasi, bukan manipulasi. Dulu, waktu saya belum mengerti, saya tertarik dengan yang wah, sepertinya hebat. Orang kerasukan, ada orang yang mau datang pendeta di syuting, keren. Sekarang saya nggak tertarik lagi. Karena kan progres kita. Saudara pernah nggak lihat Yesus seperti itu? Yesus mau orang kerasukan setan setinggi apapun, justru hanya melihat dia dan kasih. Dengan kasih Tuhan langsung tunduk. Banyak hal kita harus menjadi pelaku firman. Bukan berarti saya menggurui, kita hanya saling mengingatkan. Salah satu hal yang saya tidak suka itu kita mengizinkan manifestasi dalam gereja. Mau dia punya ilmu sekali. Suatu ketika baptisan di atas rooftop, dia masuk ke gereja untuk menguji. Ada 1 tahun dia masuk gereja hanya setiap kali pujian bagaimana waktu masih di lantai bawah. Dia uji dengan ilmunya. Nah di sini ada orang-orang yang ngerti. Tujuannya hanya untuk menguji. Orang lagi pujian ini pengakuannya setelah dia dibaptis. Dia uji dengan ilmunya. Pantasan saya lihat, kenapa dia seperti begini? Sepertinya saya pikir modelnya itu biarin aja. Nanti lama-lama di saat puji-pujian dia melihat ada api warna merah. Dan dia bilang, nah ini kan yang saya cari di dunia saya. Kenapa ada di gereja? Tuhan sangat mengasihi setiap jiwa. Dan Tuhan ngerti menangkap jiwa sesuai pemahamannya. Kalau pemahamannya merah, ya Tuhan kasih api merah. Kalau pemahamannya api biru, Tuhan kasih biru. Kan begitu. Kasih. Dan akhirnya dia datang ke ibadah lagi, sudah bukan menguji, tapi sudah mulai menikmati hadirat Tuhan, mulai belajar firman. Dan akhirnya dibaptis setelah 2 tahun. Ilmunya cukup tinggi. Belajar semua. Dan sudah terbukti ilmunya itu menurut orang-orang. Waktu dibaptis di atas, saya lihat sudah mau manifestasi, maaf, saya tidak izinkan.
kuasai dirimu ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya tidak izinkan manifestasi terjadi. Karena kalau manifestasi terjadi, kacau tuh acara baptisan. Saudara bikin acara, lalu ada yang kacauin, nah itu yang terjadi sekarang, orang nggak ngerti. Karena kan kalau manifestasi kan disyuting, kok pendeta naik rating. Kamuflase semua itu. Biasa aja kali. Yang paham katakan amin. Saudara bikin acara, ada orang ganggu. Saudara izinin, silakan ganggu. Saya mau baptisan, tidak ada yang boleh ganggu. Dan saya punya hak di situ. Pak, pelepasan. Roh Kudus apakah pikun? Roh Kudus lebih pintar dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus telah menjamah orang, apakah Roh Kudus tidak bisa memberesinnya? Oke? Yang paham katakan amin? Dengan sok-sokan kita harus tanpa sadar lebih hebat dari Roh Kudus. Waduh Pak, bahaya Pak. Saya itu pelayanannya begitu, ya lanjutin. You kan tahu takaranmu. Kalau memang harus begitu, tapi kita harus mengerti bahwa kita jangan terpancing dengan fenomenal manifestasi. Karena saya sudah katakan tadi bahwa pelayanan itu manifestasi hadirat Tuhan, bukan manifestasi yang lain. Itu namanya manipulasi. Oke, setelah masuk di air baptisan, yang foto itu kebetulan kita kenal Pak Tri, dia juga mungkin bisa. Dia lihat sesuatu dia langsung lari. Dan orang yang dibaptis dia sudah lihat di langit, Pak, 2 pasukan besar. Saya bilang nggak usah sibuk dengan itu, kita mau baptis. Pak, kalau mereka nggak usah sibuk, kita baptis. Selesai sampai sekarang. Dan perubahan hidupnya luar biasa. Dulu ada yang hampir menghalangi dia terima Tuhan. Ada suatu hamba Tuhan yang orang bule yang saya koneksikan, dia rajin ikut doa semalaman, saya ajak ke gereja. Dia lihat orang seperti itu, dia suka manifestasi, dia langsung doakan. Dia langsung bilang, oh mari, sampai dia manifestasi dalam gereja. Aduh, saya bilang, ngapain? Tujuan kita orang yang diselamatkan. Ingat, kita konteksnya pelaku firman ya. Orang yang diselamatkan. Akhirnya orang ini tidak datang ke gereja karena malu. Dia harus penuh firman dulu. Soal pelepasan, pasti Roh Kudus itu melepaskannya. Ini harus kita ngerti. Janjian lagi ke kosan, jadi sudah tidak nyaman. Saya sudah ngerti dia tidak nyaman. Akhirnya tanggung resiko gembala yang tanggung. Dia ada beberapa minggu tidak masuk gereja. Waduh, saya bilang hampir sudah mau dibaptis, sudah mau percaya Tuhan, gagal dengan hamba Tuhan yang suka fenomena. Tapi bukan orang Indonesia, jadi aman kita, orang bule. Dan suatu waktu dia Roh Kudus kalau sudah menjamah orang tidak pernah gagal. Dia datang lagi, dan pelepasannya sederhana saja loh. Kamu sendiri harus lepas karena kamu yang undang mereka. Dan dia komitmen lepas dan semua totally setia sampai sekarang. Dia beribadah. Memang dia lainnya itu paranormal. Ada masih satu lagi. Ini secara langsung ya Pak. Oke, saya tidak bisa sebut nama. Yang memang harus masih progres ya, masih PR karena pemerintah DKI yang banyak ambil dia karena takut. Dan waktu ketemu dia Muslim, saya pertama Muslim, rambut hitam berkepang 2. Saya bilang mau ngapain saya dengan ibu ini. Akhirnya saya percaya kalau Roh Kudus sudah tuntun ke rumahnya, berarti orang ini juga diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, kita kemana-mana pelaku firman, bro. Katakan haleluya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ukuran firman, bukan ukuran kita. Dan kalau saya lihat, wah, berarti dia dipilih Tuhan mungkin, atau dia memang Tuhan mengasihinya. Sudah. Hanya hitungan tidak lama. Istri saya kan dia perempuan, istri saya ya karena percaya Tuhan Yesus luar biasa. Tapi itu progresnya lama dia mau lepas. Pak, tunggu waktu Pak, basar duit. Ya itu tugas saudara, ingat katartismus. Lakukan saja firman, menjadi pelaku firman. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena kalau kita tidak action sesuai firman, hanya rajin penting, tapi harus diselaraskan dengan firman. Sehingga benar-benar gereja yang berkenan kepada Allah dan Tuhan senang dengan action kita. Apakah kita sebagai para hamba Tuhan rela melihat pelayanan-pelayanan yang kamuflase, pelayanan-pelayanan sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan, lalu kita kompromi, makin lama makin enak dengan itu. Ingat, kita merenda pakaian kita merenda kain lenan itu. Prinsip
Dan kita semua harus berdiri dalam kebenaran firman. Amin. Kalau ada orang seperti ini di konteks manifestasi, saya juga harus melihat dalam ini manifestasi aja. Tapi kita sebagai gereja yang berkenan kepada Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus ngerti rule of the game. Ya, I understand what I am talking about. Yes. Saya sendiri. Yes. Aturan mainnya harus ngerti dong aturan mainnya. Rule of the game kita harus tahu. Sehingga kita yang diberi otoritas atas itu, jangan kita yang ikut. Ingat pelaku firman. Gereja yang berkenan kepada Allah adalah gereja yang melakukan pekerjaan rajin, menjadi pelaku firman. Semuanya tentang Tuhan. Ini kalimat penting. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Hamba Tuhan adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih urusan banyak dirinya sendiri belum bisa jadi hamba Tuhan. Kalaupun sudah hamba Tuhan, belum maksimal. Saya mau hadir di sana, saya untuk apa di sana? Itu bukan hamba Tuhan. Saya lakukan ini, apa keuntungan saya dan gereja saya? Organisasi. Belum hamba Tuhan, walaupun status sudah pendeta. Saya tersinggung. Karena saya pendeta, Bu. Apa-apa ya? Gaspol. Saya bersemangat karena melihat wanita cantik senyum-senyum. Dia pendoa yang luar biasa. Intermezzo ya, karena kalau saya terus kerasa, jadi saya sudah ingat. Saya nggak pending. Saya selingan aja, tidak keterusan. Istri saya pendoa yang luar biasa. Kita di sekolah kita bersama Om Robi Mande. Istri saya itu kita pacaran. Om bilang jangan berani nggak pergi di asrama siswi. Om kita kan staff, apa? Tidak boleh. Om tahu nggak ada ansih. Apa-apa kalau mau jadi bagus, saudara hamba Tuhan. Tapi jangan sekarang ya. Kita cuma hoba-hoba, you know hoba-hoba. Hanya mengintip dari jarak jauh. Actionnya berdoa. Setiap kali saya lihat intip berdoa dia selalu waduh. Luar biasa. Sampai sekarang. Makanya istri-istri pastikan kita menjadi penyokong pendoa untuk suami kita. Ada berapa banyak istri-istri yang hadir di sini? Pelaku firman itu juga soalnya. Itu pelaku firman. Jadilah penolong yang mendoakan suaminya, mensupport suaminya. Suami khotbah dia amin, haleluya. Karena memang dia melihat kehidupan suaminya yang menyenangkan. Katakan haleluya. Berubah. Jangan sebaliknya. Disuruh tanganin ibu-ibu, kacau ke ibu-ibu. Bapak Gembala umurnya bisa sampai 90, ya hanya 60 wafat. Jangan sampai. Oke, intermezzo, karena kalau saya terus tadi pedas. Berarti itu juga bagian dari pelaku firman. Katakan amin. Oke ya, saya ke slide berikut. Selain rajin, pelaku firman dan rajin itu dan pelaku firman harus berpadanan. Karena rajin dan ngerti firman, tahu firman dan menjadi pelaku firman membuat kerajinan kita maksimal efektif. Apalagi sih poin terakhir dari jemaat Philadelphia sehingga berkenan di hadapan Allah? Mereka itu sabar menanti pertolongan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan itu ada di ayat 10b yang kita sudah baca tadi. Sabar menantikan pertolongan Tuhan seperti dalam Ratapan pasal 3 ayat 26 adalah baik menantikan pertolongan Tuhan, menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Yang paham katakan amin. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ini juga harus kita contohi. Karena ada begitu banyak gereja Tuhan gagal atau bukan gagal. Perkenanan Tuhan masih terus berlanjut sehingga dia tidak maksimal dengan semua hal yang berhubungan dengan gereja Tuhan dan konteks kita hamba Tuhan dalam tugas pelayanan karena gagal di poin ketiga. Tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tapi mari kita belajar di jemaat Philadelphia supaya kita benar-benar menjadi gereja yang berkenan, hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Ingat kalimat ini penting. Doa itu bukan memaksakan Tuhan mengikuti keinginan kita, tapi doa itu adalah kita percaya penuh atas
kedaulatan Tuhan. Tiga poin ini harus komplit. Sudah rajin menjadi pelaku firman, keren. Iblis serang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Banyak itu contoh-contoh ketidaksabaran. Seperti Abraham tidak sabar bagi pembantu. Nah, apa sih tidak perkenanan Tuhan, tapi kan efeknya kesalahannya didapat. Hati-hati hamba Tuhan. Saya juga. Kalau kita rajin menjadi pelaku firman, pastikan kita menanti pertolongan Tuhan dengan tekun. Sabar menanti pertolongan Tuhan, ngerti rancangan dan rencana Tuhan, bukan kehendak kita yang kita paksakan. Sering kita berkata, Tuhan, saya pengen begini, tapi kita tahu tak pengennya Tuhan kepada kita. Ingat, doa itu bukan memaksa Tuhan menjawab setiap jeritan kita, tetapi doa itu adalah kita mengakui kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Itu doa. Haleluya. I surrender all. Ada lagunya. I surrender all. Yes. Kita berserah total kepada Tuhan. Karena faktanya begini, kalau Tuhan menjawab doa itu, saya tahu sedikit aja. Faktanya, ini tidak dalam doktrin ya, ini fakta yang kita temukan sehari-hari. Tuhan kalau jawab doa itu, saya lihat ada dua gaya Tuhan menjawab doa. Saya suka kasih nama roket dan kura-kura. Ada kalanya Tuhan menjawab pergumulan kita secepat roket. Wah, begitu berdoa langsung dijawab, begitu berdoa langsung dijawab. Nah, itu kalau jemaat rajin bersaksi dia. Tapi ingat, secara kenyataan kalau Tuhan menjawab doa kita, memberi pertolongan, di mana-mana saya roket kura-kura. Banyak gagal di kura-kura. Pertolongan Tuhan lambat seperti kura-kura. Nah, di situ kunci kegagalan. Tapi saya yakin kita semua sekali hamba-hamba Tuhan tidak. Kita rajin pelaku firman dan kita tekun menanti pertolongan Tuhan karena kita mengakui kedaulatan Tuhan. Mau menderita saya sekalipun belum dijawab oleh Tuhan, saya akan terobos. Itu artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan kalau menjawab doa itu, kalau konteks jemaat, sering bersaksi. Ada juga kan para pendeta itu kalau dijawab tuh langsung bersaksi dia. Apa bersaksi? Bersaksi. Saya berdoa. Wah, mujizat terjadi. Wah, itu pasti bersaksi. Kalau Tuhan menunjukkan gaya mengabulkan permintaan kita seperti kura-kura, lambat, nah di situ proses mulai terjadi. Begitu pertemuan wilayah bersaksi terus. Begitu ada pergumulan yang gaya Tuhan itu seperti kura-kura, lambat sekali mulai mikir dia. Lama ya? Tuhan mau kita belajar mengakui kedaulatannya. Itu supaya kita menjadi gereja yang berkenan kepada Allah. Karena di proses ini banyak yang gugur. Sering bersaksi karena lama dijawab, mulai dia tidak mau bersaksi lagi. Biasa dulu di depan, masih kura-kura, duduk di tengah. Masih kura-kura di belakang. Kalau konteks jemaat, lama tidak dijawab, tinggal buka-buka pintu. I'm present, sir. I'm present, man. Absen aja. Begitu tidak dijawab, kura-kura lagi. Tim busuk, tolong pergi. Tinggal tunggu di busuk. Mari jadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Selain rajin, pelaku firman, pastikan hidup kita ngerti cara Tuhan, sehingga kita tekun menantikan pertolongan Tuhan, sabar menantikan pertolongan Tuhan, dan kita harus ngerti cara Tuhan yang terjadi, bukan cara kita. Kerinduan Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita. Yang paham katakan amin. Sehingga kalaupun kita mengalami jawaban doa seperti roket, puji Tuhan, seperti kura-kura, puji Tuhan, karena saya ngerti gaya Tuhan, saya ngerti rencana Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita mengakui Dia di atas segala-galanya, mengakui kedaulatan Dia di atas segala-galanya. Dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya masuk ke slide kedua terakhir. Hasilnya yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, poin ini belajar dari Philadelphia. Pertama rajin, kedua pelaku firman, ketiga sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan ini hasilnya. Saya sudah sampaikan tadi, bukan itu dipromosikan dan dilindungi di masa-masa sukar. Dibukakan pintu.
Karena kan ayat 7 bilang, kalau Tuhan buka, tidak ada apa yang menutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang sanggup membuka. Dan jemaat Philadelphia dibukakan pintu oleh Tuhan. Saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pasti selalu dibukakan pintu oleh Tuhan. Katakan haleluya. Tidak ada lagi bikin sakit kepala pimpinan organisasi. Kebetulan kita GPD ada pimpinan kita masing dari sini. Dan organisasi kita semua. Sakit kepala itu pimpinan karena ngurus kita saja. Tapi saya yakin tidak. Karena kita bukan kader jemaat. Kita di sini hamba Tuhan. Dan kita selalu dibukakan pintu oleh Tuhan. Pak, lama sekali jawabannya. Ingat pura-pura. Proses itu kita harus ngerti supaya kita sampai di titik mengakui kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Diberi jalan keluar, diberi kesempatan peluang-peluang. Tuhan akan berikan itu kepada saya dan saudara. Dia akan memberikan setiap masalah kita jalan keluar. Katakan amin. Mau roket, mau kura-kura, kita ngerti. Dan ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang diberikan. Nah, saya minta waktu sedikit lagi di kesempatan ini. Kita harus mengerti sebagai hamba Tuhan. Karena kalau berbicara waktu, coba bilang waktu. Secara holistik di dalam Alkitab, kalau berbicara waktu itu ada 4. Memang sekarang di teologi mengenalnya 2, Kronos, Kairos. Tapi kalau kita belajar lebih itu 4. Coba bilang Kronos, Kairos, Huaro, Aion. Apa itu maksudnya, Pak? Kalau kita ngerti pengemahaman waktu ini, kita melihat bahwa di situ, di setiap waktu ada pertolongan Tuhan, ada kerinduan Tuhan yang harus kita ngerti. Kronos kita udah tahu, kronologi kan. Waktu dalam pemahaman Kronos itu kronologi, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu sampah, yang mungkin sampah, pemulung, kayak gitu kan. Masa sekarang lakukan sebaik-baiknya supaya masa depan kita luar biasa. Oke, Kronos. Kairos, nah ini kesempatan peluang itu artinya Kairos. Ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tanggapi itu. Lagu kesempatan hidup ini adalah Kairos. Kesempatan itu umpamanya Kairos, bukan Kronos. Oke, jadi kita harus mengerti dalam hidup ini ada waktu-waktu Kairos. Tuhan memberikan kita peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Amin itu. Karena kita menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah rajin melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Pak, Huaro dan Aion itu apa? Huaro itu durasi. Waktu dalam pembangunan durasi, mungkin kita punya durasi ya. Saya durasinya pada akhir Noma. Saya 48 sekarang. Saya nggak tahu tambah 20 lagi atau tambah 30 atau tinggal 10 tahun atau tinggal besok. Sampai tua Pak. Semua kita punya Huaro. Semua kita punya durasi. Emangnya ada yang hidup selamanya di sini? Tolong katakan. Tidak ada kan? Kita punya durasi. Dan durasi hidup kita saya tidak tahu. Kecuali orang yang sudah meninggal, udah tahu durasinya. Kalau pendeta atau papa saya sudah meninggal, saya sudah tahu. Kalau dia bapak saya meninggal 83, ya sudah 83 durasi. Itu ada. Tapi Aion, waktu dalam pemahaman kekekalan, mau kekal di surga atau kekal di neraka. Itulah sebabnya mari pastikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tugas yang mulia yang Tuhan beri dalam hidup kita, kantartismos, untuk memperlengkapi orang kudus, membuat utuh. Kita harus responi dengan sebaik-baiknya, sehingga pastikan hidup kita rajin, hidup kita menjadi pelaku firman, dan jangan kecolongan. Poin ketiga, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Oke, pemain musik sudah mulai masuk, sudah selesai. Dipromosikan oleh Tuhan. Ini hasilnya, dimuliakan, diangkat. Yang tadi orang-orang menghina mereka, akhirnya datang sujud mengakui, oh iya kalian hebat, Tuhan ada bersama kalian, Tuhan mengasihi kalian luar biasa. Kita dimuliakan, diangkat, dihargai, dibedakan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu dipromosikan oleh Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Di sini ada Pak Sekda, ngerti sekali. Waktu saya dapat pendisiplinan dulu, saya nggak ada model-model protes, nggak ada. Karena saya tahu bahwa hidup saya harus menjadi pelaku firman. Nggak usah banyak protes. Ikutin saja aturan yang ada. Menjadi pelaku firman itu bahagia dan menjadi pelaku firman. Ya Pak, katakan amin. Sehingga hidup kita pasti akan dipromosikan oleh Tuhan. Kita diangkat, dihargai, dibedakan. Karena memang itu tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Roma 8. Mereka yang telah ditentukan dipanggil, dikuduskannya dan dimuliakannya. Dan yang terakhir, diluputkan dari pencobaan. Pak, walaupun saya hamba Tuhan, saya masih banyak pencobaan. Percaya, Tuhan meluputkan kita. Memang konteks di sini adalah tribulasi, tapi yang praktikalnya adalah
dilindungi di masa-masa sukar. Yohanes 17 dan 15, doa Yesus. Aku berdoa kepadamu Bapa, bukan mereka diangkat, diambil dari dunia, tapi supaya Tuhan Engkau menolong mereka, melepaskan mereka daripada yang jahat. Yakin Tuhan akan menolong kita setiap saat. Tuhan melepaskan kita dari masa-masa sukar. Ayo, pastikan hidup kita rajin melayani Tuhan. Bersyukur ada di Infinity Ministry yang selalu mensupport untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Berita kita tersampai di seluruh dunia dengan berita-berita motivasi kita dan lain sebagainya. Rajin melakukannya. Pastikan terus menjadi pelaku firman. Dan jangan kecolongan yang ketiga, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Hasilnya kita dibukakan pintu, dipromosikan, dan kita dilindungi di masa-masa sukar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.